Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Rifani dari Fakultas Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar, Prodi Gizi, dari kelas B dengan NIM 220305501022. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur proses asuhan gizi terstandar atau PAGT. Nah, langsung saja yang pertama mengenai definisi dari PAGT. Proses asuhan gizi terstandar atau yang disingkat dengan PAGT adalah sebuah pendekatan sistematik dalam memberikan pelayanan asuhan gizi yang berkualitas melalui serangkaian aktivitas yang terorganisir yang meliputi identifikasi kebutuhan gizi sampai pemberian pelayanan untuk memenuhi kebutuhan gizi menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014. Nah, asuhan gizi dengan menggunakan PAGT pada dasarnya itu praktisi gizi melakukan analisis dan asimilasi data secara kritis, kemudian mengidentifikasi masalah gizi dan memberikan asuhan gizi berkualitas secara tepat cara, tepat waktu, tepat pasien, dan aman bagi pasien. Nah, proses asuhan gizi ini bertujuan untuk membantu para pasien dalam memecahkan masalah gizi dengan mengatasi berbagai faktor yang berkontribusi pada ketidakseimbangan atau perubahan status gizi. Nah, manfaat dari PAGT ini adalah pelayanan berdasarkan evidence base yang lebih mendekati hasil yang diinginkan, memperlihatkan defisiensi sebagai provider layanan gizi yang berkualitas. Nah, proses asuhan gizi terstandar ini terdiri atas 4 langkah yang harus dilaksanakan secara berurutan, yang dimulai dari langkah pertama yaitu asesmen atau pengkajian gizi, langkah kedua itu diagnosis gizi, langkah ketiga intervensi gizi, langkah keempat monitoring dan evaluasi gizi. Nah, yang pertama adalah asesmen gizi atau pengkajian gizi. Itu merupakan metode sistematik dalam mengumpulkan, melakukan verifikasi dan interpretasi data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah, penyebabnya, serta gejala atau tanda-tanda yang berkaitan dengan gizi. Nah, langkah dari PAGT ini mencakup riwayat terkait gizi dan makanan, pengukuran antropometri, data biokimia, tes dan prosedur medis, hasil pemeriksaan fisik terkait gizi, dan riwayat klien. Nah, langkah yang pertama yaitu riwayat terkait gizi dan makanan, mencakup asupan makanan, zat gizi, pengobatan dan penggunaan obat komplemen atau alternatif, pengetahuan atau kepercayaan ataupun sikap, perilaku, ketersediaan suplai bahan makanan, aktivitas dan fungsi, serta nilai-nilai terkait gizi. Nah, yang kedua adalah data antropometri yang mencakup tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh atau IMT, indikator atau ranking, persentil pola pertumbuhan, dan riwayat berat badan. Nah, yang ketiga adalah data biokimia, tes medis dan prosedurnya itu mencakup data laboratorium, misalnya elektrolit, glukosa, dan pada tes prosedur medisnya itu misalnya waktu pengosongan lambung dan resting metabolic rate. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu pemeriksaan fisik fokus gizi yang mencakup pada penampilan fisik, hilang otot dan lemak, fungsi menelan dan nafsu makan. Dan langkah yang terakhir adalah riwayat klien yang mencakup riwayat personal, riwayat medis atau kesehatan atau keluarga, pengobatan, terapi, dan riwayat sosial. Selanjutnya yang kedua adalah diagnosis gizi. Diagnosis gizi ini merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan memberi nama masalah gizi yang aktual atau kondisi yang berisik dan menyebabkan sebuah masalah gizi. Nah, diagnosa gizi ini terdiri atas 3 domain. Yang pertama adalah domain asupan, yang kedua domain klinis, dan yang ketiga adalah domain behavioral atau perilaku. Selanjutnya yang ketiga adalah intervensi gizi. Nah, intervensi gizi ini merupakan sebuah tindakan terencana yang dirancang untuk mengubah perilaku, kondisi lingkungan terkait gizi atau aspek kesehatan dari individu termasuk keluarga dan pengasuh, kelompok sasaran tertentu atau masyarakat tertentu ke arah yang positif. Nah, penyusunan syarat intervensi gizi ini adalah dengan poin perencanaan yang berisi kalimat yang mendukung pada prinsip intervensi gizi seperti bentuk makanan, frekuensi pemberian makanan, bahan makanan yang dilarang maupun dianjurkan. Nah, dalam penyusunan perencanaan penyuluhan atau konseling ini, maka susunan perencanaannya itu meliputi yang pertama adalah tujuan umum dan khusus, penyuluhan atau konseling, sasaran, metode penyuluhan yang digunakan, waktu yang diperlukan, tempat penyuluhan atau
konseling, alat peraga atau media yang digunakan, materi penting yang perlu disampaikan, dan rencana evaluasi proses penyuluhan. Nah, jadi pada dasarnya intervensi gizi itu terdiri dari dua komponen, yaitu perencanaan dan implementasi. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, langkah-langkah dari perencanaannya itu yang pertama dengan menetapkan prioritas diagnosa gizi berdasarkan derajat kegawatan masalah, keamanan, dan kebutuhan pasien atau klien, intervensi yang diarahkan untuk menghilangkan penyebab atau etiologi dari problem. Bila etiologinya itu tidak dapat ditangani oleh tenaga gizi, maka intervensinya itu direncanakan untuk mengurangi tanda dan gejala masalah atau sign atau symptoms. Nah, yang kedua adalah dengan mempertimbangkan penuntun diet, konsensus, dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga dengan diskusi rencana asuhan, yaitu dengan pasien, keluarga, atau pengasuh pasien. Yang keempat adalah dengan menetapkan tujuan yang berfokus pada kebutuhan pasien. Nah, tujuannya itu harus jelas dan hasilnya itu terukur dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Yang kelima itu dengan merancang preskripsi diet. Nah, preskripsi gizi ini adalah rekomendasi kebutuhan zat gizi pasien yang secara individu mulai dari dengan menetapkan kebutuhan energi, komposisi zat gizi makro dan mikro, jenis diet secara detail, termasuk strategi pemberiannya seperti bentuk makanan, frekuensi makan, dan rute pemberian makanan, apakah peroral atau enteral dan parenteral. Dan yang terakhir adalah dengan edukasi dan konseling gizi. Dan yang kedua adalah implementasi. Nah, kegiatan ini adalah sebuah kegiatan intervensi gizi yang dimana tenaga gizinya itu mengomunikasikan rencana intervensi gizinya yang sudah ditetapkan kepada pasien atau klien dan kepada pihak terkait lainnya. Nah, contohnya dengan mengomunikasikan kepada bagian produksi makanan, perawat, termasuk keluarga pasien atau klien. Nah, pada kegiatan ini perlu dilakukan monitoring, pencatatan, dan pelaporan pelaksanaan intervensi. Apabila ada perubahan kondisi pada pasien atau klien, maka perlu dilakukan penyesuaian strategi intervensi. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan sebuah contoh intervensi gizi yang bertujuan untuk mengatasi atau menghilangkan etiologi. Yang pertama itu ada problemnya kelebihan asupan karbohidrat, sehingga intervensinya itu dengan menurunkan asupan karbohidrat 10% dari hasil kajian asupannya. Selanjutnya pada etiologi, karena kurangnya pengetahuan mengenai asupan karbohidrat yang sesuai, sehingga intervensinya adalah dengan edukasi gizi mengenai jumlah, jenis, dan waktu makan makanan sumber berkarbohidrat. Untuk sign-nya itu dengan hiperglikemia dan HbA1c dengan 8,2%. Dan langkah terakhir yaitu monitoring dan evaluasi gizi. Aktivitas utama dari proses evaluasi pelayanan gizi adalah dengan memantau atau monitoring pemberian makan secara berkesinambung untuk menilai proses penyembuhan dan status gizi pasien. Nah, pemantauan tersebut mencakup antara lain perubahan diet, bentuk makanan, asupan makanan, toleransi terhadap makanan yang diberikan, keadaan klinis, defekasi, dan hasil laboratorium serta lain sebagainya. Nah, jadi ada 3 langkah monitoring dan evaluasi gizi, yaitu yang pertama adalah monitoring perkembangan, yaitu tingkat kegiatan mengamati perkembangan kondisi pasien atau klien yang bertujuan untuk melihat hasil yang terjadi sesuai yang diharapkan oleh klien maupun tim. Yang kedua adalah mengukur hasil. Kegiatan ini adalah mengukur perkembangan atau perubahan yang terjadi sebagai respon terhadap intervensi gizi. Parameter yang harus diukur berdasarkan tanda dan gejala dari diagnosis gizi. Yang ketiga adalah evaluasi gizi. Berdasarkan 3 tahapan kegiatan yang tadi didapatkan 4 jenis hasil, yaitu yang pertama dampak asupan makanan dan zat gizi merupakan asupan makanan atau zat gizi dari berbagai sumber. Yang kedua adalah dampak terhadap tanda dan gejala fisik yang terkait pada gizi, yaitu pengukuran yang terkait dengan antropometri, biokimia, dan parameter pemeriksaan fisik klinis. Yang ketiga adalah dampak perilaku dan lingkungan terkait gizi, yaitu tingkat pemahaman, perilaku, akses, dan kemampuan yang mungkin mempunyai pengaruh pada asupan makanan dan zat gizi. Dan yang keempat adalah dampak terhadap pasien atau klien terhadap intervensi gizi yang diberikan pada kualitas hidupnya. Demikianlah video penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.